Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai teori aktif, mekanistik, teori kontinu dan diskontinu. Kontinu diartikan sebagai usaha pengembangan secara berkesinambungan. Berarti bahwa pendidikan harus bersifat berkesinambungan. Asas ini bertujuan untuk mengembangkan potensi asas kontinu, menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang sejatinya tidak pernah putus-putus. Penerapan asas kontinu ini dapat dilakukan dengan menumbuhkan murid agar menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kontinuitas atau kesinambungan juga perlu diperhatikan antara berbagai mata pelajaran. Untuk selanjutnya, yaitu prinsip kontinuitas. Ialah salah satu prinsip yang harus diperhatikan. Keberadaan prinsip bagi seorang guru atau dosen mempunyai arti yang penting sebagai petunjuk atau keyakinan yang benar. Prinsip berkesinambungan dalam evaluasi hasil belajar direalisasikan dalam bentuk pelaksanaan evaluasi secara teratur agar dapat menggambarkan kemampuan peserta didik yang dievaluasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada psikologi perkembangan anak adalah teori yang menjelaskan bahwa perkembangan anak tidak berjalan secara kontinu, tetapi melalui tahapan-tahapan yang berbeda. Perkembangan yang bersifat diskontinuitas juga mungkin disebabkan oleh faktor-faktor lain, seperti pengalaman yang dipercayai, kematangan, dan pengalaman yang mempengaruhi perkembangan anak. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep diskontinu. Konsep diskontinu pada psikolog perkembangan anak yaitu perkembangan yang bersifat diskontinuitas. Dapat dilihat pada tahap-tahap perkembangan anak, seperti cara berpikir anak yang tidak berjalan secara kontinu. Hal ini menyatakan bahwa perkembangan mental dan emosional anak tidak sama dengan perkembangan fisik yang dapat berjalan secara kontinu. Selain itu, konsep diskontinu juga dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana perkembangan anak tidak berjalan secara kontinu, tetapi melalui tahap-tahap yang berbeda. Hal ini menyatakan bahwa perkembangan anak secara linier, yaitu tahapan-tahapan yang berbeda-beda yang dapat mempengaruhi perkembangan anak. Model mekanistik adalah pendekatan dalam psikologi perkembangan dalam membentuk perkembangan sebagai serangkaian langkah-langkah atau proses yang teratur, di mana faktor-faktor internal seperti genetik mengarahkan jalan perkembangan dengan cara yang hampir seperti mekanisme. Teori mekanistik adalah teori yang memandang perkembangan manusia sebagai serangkaian respon pasif dan dapat diramalkan untuk rangsangan. Terdapat dua teori. Yang pertama yaitu teori mekanistik manusia seperti mesin yang bereaksi terhadap masukan lingkungan. Yang kedua yaitu teori mekanistik menggambarkan tentang sifat dasar manusia, yaitu gambaran tentang suatu pandangan yang beranggapan bahwa semua benda di dunia. Ini saya akan menerangkan tentang teori aktif. Peran aktif anak dalam pembentukan pengalaman dan perkembangannya. Teori ini menyoroti pentingnya pengalaman langsung, interaksi sosial, dan pembelajaran melalui tindakan dan perkembangan anak. Ini berbeda dengan pandangan yang menganggap anak sebagai penerima pasif dari lingkungannya, bahwa anak-anak aktif dalam pembentukan pengalaman mereka sendiri dan perkembangan mereka. Yang kedua yaitu saya akan memberikan contoh dan juga teori. Yang pertama yaitu konstruktivisme. Teori ini menekankan bahwa anak-anak secara aktif membangun pemahaman mereka tentang dunia melalui interaksi dengan lingkungan mereka. Yang kedua yaitu teori sosial kognitif, social cognitive theory. Dalam teori ini Albert Bandura menekankan peran penting dari proses belajar sosial, di mana anak-anak belajar melalui pengamatan dan imitasi perilaku orang lain. Yang ketiga yaitu teori sistem dinamis atau dynamic system theory. Teori ini menyoroti peran kompleks interaksi antar faktor internal dan eksternal dalam membentuk perkembangan anak. Dan yang keempat yaitu yang terakhir, teori sistem dinamis. Teori ini menyoroti, itu sudah dijelaskan, mungkin itu saja dari kelompok 1.
Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.